Baik, sesuai dengan kasus pada hari ini, maka pasien akan diberikan bantuan ventilasi dengan menggunakan back valve mask. Yang pertama adalah mempersiapkan alat-alat, yang dimana di sini alat yang digunakan adalah alat peraga back valve mask, lalu ada selang penghubung, dan di sini ada tabung oksigen. Lalu selanjutnya adalah menghubungkan alat, dimana di sini saya akan menghubungkan selang penghubung ke back valve mask. Baik, di sini sudah terhubung. Lalu selanjutnya adalah menilai pasien apakah sadar atau tidak. Di sini pasien dalam keadaan sadar, yang dimana berarti tidak diperlukan adanya pemasangan pipa orofaring, melainkan cukup dengan back valve mask saja dengan bagging. Lalu selanjutnya adalah memposisikan sungkup dengan benar, yang dimana di sini menggunakan metode CE, dimana jari membentuk huruf C diletakkan pada sungkup, lalu huruf E diletakkan pada mandibula pasien. Seperti ini. Baik, selanjutnya adalah memompa atau membagging dengan selama 5 detik sekali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ventilasi di sini dapat dicukupkan apabila pasien sudah bernafas dengan spontan. Lalu di sini terlihat pasien sudah ada pengembangan dinding dada, sehingga di sini dapat dicukupkan. Selanjutnya adalah mengevaluasi pasien. Baik, di sini pasien sudah dapat bernafas spontan, lalu dapat terlihat adanya pengembangan dinding dada pada regio toraks kiri dan kanan, yang berarti di sini ventilasi dapat dicukupkan. Dan selanjutnya adalah dilanjutkan dengan pemasangan kanulasi vena perifer. Baik, selamat pagi Bapak, saya dokter yang berjaga pada hari ini di UGD. Mohon maaf sebelumnya, apakah benar dengan Bapak Romi usia 30 tahun? Benar, baik. Baik Bapak, saya sebelumnya ingin bertanya apakah Bapak ada riwayat alergi ataupun riwayat gangguan pembuluh darah? Atau gangguan pembekuan darah Pak? Tidak. Baik. Sebelumnya di sini saya ingin menginformasikan Bapak bahwa hari ini saya akan melakukan pemasangan kateter kanulasi vena perifer atau infus pada Bapak, yang dimana pemasangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh Bapak yang selanjutnya agar Bapak tidak mengalami dehidrasi Pak ya. Tapi sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Pak. Mohon menunggu sembari saya mempersiapkan alat-alatnya ya Pak. Baik, di sini alat-alat yang dipersiapkan adalah peraga, kulit, dan juga pembuluh darah yang sudah berisikan cairan merah. Di sini saya menggunakan cairan Fanta. Lalu selanjutnya ada tourniquet, ada abuket, lalu ada gauze steril kering, lalu ada Hipafix plaster, lalu ada pulpen, ada alcohol swab. Lalu di sini ada cairan NaCl 0,9%. Di sini ada selang infus, lalu ada bengkok, lalu ada kasa yang sudah diisikan larutan salin. Lalu di sini ada 2 buah pinset, lalu ada aseptic gel, lalu ada sarung tangan. Baik, sekian. Selanjutnya adalah memeriksa vena yang akan diinsersi. Permisi Pak ya. Baik, di sini vena yang akan diinsersi adalah vena perifer di dorsum manus, yang dimana di sini venanya tidak tampak adanya bekas cedera. Lalu di sini tidak tampak ada iskemik, dan juga di sini venanya tidak dekat dengan percabangan, yang berarti kondisi vena baik dan lokasi vena baik. Lalu selanjutnya melakukan tindakan aseptik dengan mencuci tangan.
Baik, selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan. Baik, selanjutnya adalah memasang torniket pada bagian proksimal vena yang akan diinsersi. Permisi Pak ya. Baik, selanjutnya adalah menepuk-nepuk vena yang akan diinsersi agar lebih tampak jelas. Baik. Selanjutnya, apabila sudah, maka di sini dilakukan disinfektan bagian yang akan diinsersi dengan menggunakan alkohol swab dengan gerakan memutar. Baik, sudah. Selanjutnya adalah menggenggam area di distal vena yang akan diinsersi. Lalu memfiksasi vena dengan menggunakan ibu jari. Baik, selanjutnya adalah sembari menunggu disinfektan kering dengan menggunakan alkohol swab tadi, maka di sini diberikan anestesi topikal pada vena yang akan diinsersi. Di sini sama gerakannya memutar. Lalu selanjutnya adalah di sini melakukan penusukan dengan menggunakan bevel, dengan menggunakan aboket. Di sini aboket yang saya gunakan adalah ukuran 20G. Baik, selanjutnya adalah memposisikan bevel menghadap ke atas, lalu memegang dengan menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk, diposisikan setinggi 45 derajat dari atas permukaan kulit. Baik Pak, saya akan mulai Pak ya. Tarik nafas Pak. Baik, di sini sudah tampak adanya warna kemerahan pada mandrin, maka di sini dilakukan penusukan lebih dalam hingga memasuki lumen vena. Lalu selanjutnya menarik mandrin sembari mendorong kateter hingga pangkalnya menyentuh kulit. Baik, ini adalah darah yang tadi keluar. Selanjutnya menempatkan bekas aboket tadi pada tempat semula, lalu membuangnya ke tempat yang aman. Di sini saya membuangnya ke bengkok. Lalu selanjutnya adalah melepas torniket. Baik. Lalu membersihkan area di sekitar daerah insersi untuk membersihkan darah-darah yang ataupun cairan yang berada di sekitarnya yang merembes. Baik. Di sini dibersihkan. Baik, selanjutnya adalah mengeringkannya dengan gaun steril. Baik,
setelah itu adalah menyambungnya dengan menggunakan selang infus. Baik, di sini sudah terpasang. Lalu selanjutnya adalah memasang plester. Di sini saya menggunakan plester Hipafix untuk memfiksasi dari kateter. Baik, di sini memplester dengan berbentuk huruf V. Hingga menyentuh pangkal dari kateter. Baik, setelah itu memfiksasi selang infus dengan menggunakan Hipafix juga, plester Hipafix. Dan membentuk huruf V. Baik, setelah itu adalah memberikan label pada tempat yang atau tangan yang diinfus. Di sini saya menggunakan plester Hipafix untuk melabel, yang dimana ini sekaligus memfiksasi dari kateter dan juga selang infus. Dimana di sini fiksasi dilakukan tidak hingga menyentuh keseluruhan dari penghubung kateter. Baik, setelah itu menginstruksikan pasien. Baik Bapak, hari ini sudah selesai saya lakukan pemasangan infusnya. Dimohonkan untuk Bapak nanti tidak terlalu banyak menggerakkan tangan yang diinfus. Lalu juga untuk plesternya jangan kalau bisa jangan sampai kena air Pak ya, agar plesternya tidak lepas. Baik, selanjutnya adalah memberikan label pada di atas pembalut. Di sini labelnya diberisikan tanggal, yaitu tanggal pemasangan infus, yaitu 28 Oktober 2020. Baik, selanjutnya adalah menuliskan laporan pada status pasien. Baik, sekian